Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Dalam rasa syukur kita atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan di pagi hari Rabu ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan untuk kita di pagi hari Rabu tanggal 28 September ini diambil dari kitab 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Saudara jemaat Tuhan, sebagaimana tertulis dalam kitab Roma 3:23, sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Daud menyadari, sehingga dalam Mazmur 51 ayat 7 dia berkata, dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung. Dari kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa hidup kita ini telah dijajah, terikat, terbelenggu oleh dosa. Dosa membuat manusia menjadi durhaka terhadap Allah dan menjadi hamba kecemaran. Segenap keinginan hatinya hanya untuk melakukan keinginan daging. Dan akhirnya mautlah akhir hidup dari setiap orang yang menjadi hamba dosa. Oleh sebab itulah kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Demikian firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Maka supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Galatia 5 ayat 1. Saudara jemaat Tuhan, dalam era dinasti Han di Cina, ada seorang politikus yang bernama Yang Zhen yang terkenal akan integritasnya. Setelah ia menjadi gubernur, seorang rekannya Wang Mi, seorang yang dikenal sering berlaku serong dalam usahanya, datang mengunjungi Zhen. Mereka lalu mengobrol lama, kemudian Yang Mi mengeluarkan sebuah cangkir emas yang cantik dan memberikannya kepada Zhen agar kelak ia bisa memperlancar jalan bisnisnya, terutama manakala nanti bisnisnya mengalami kendala. Tetapi Zhen menolak mentah-mentah. Tidak apa-apa, tidak ada yang tahu. Demikian Wang Mi memaksa. Dengan nada marah Zhen menjawab, katamu tidak ada yang tahu, surga tahu. Selain itu kamu dan aku juga tahu. Begitulah tabiat manusia. Tanpa sadar kesukaannya adalah melakukan dosa. Jatuh bangun dengan hal-hal yang buruk yang tidak sesuai dengan kebenaran. Bahkan ironisnya, ia membuat pelanggaran dan menganggapnya itu wajar saja. Karena orang lain pun melakukan hal yang serupa. Saudara jemaat Tuhan, tapi hari ini kita diingatkan untuk tidak lagi diperhamba oleh dosa. Oleh kebiasaan buruk, oleh cara pandang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, pilihlah untuk merdeka. Bahkan setelah dimerdekakan, jangan jadikan hal tersebut sebagai alasan untuk jatuh lagi ke dalam kubangan yang sama. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dapat kita baca dalam Galatia 5 ayat 13. Kristus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara jemaat Tuhan, sesungguhnya setelah hidup Anda ditebus, Anda perlu diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus sehingga Anda dimampukan untuk dimerdekakan dari perbudakan tabiat dosa untuk menjadi hamba kebenaran dan hidup kudus. Sebab kamu tahu, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti anak domba
yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Amin, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Engkau telah menebus kami dengan darah kudus yang mahal. Kerelaanmu untuk menyerahkan nyawamu untuk menebus kami, sehingga kami diselamatkan dan dilepaskan dari belenggu dan jerat dosa maut. Ya Allah Tuhan kami, sedemikian kuatnya kuasa maut hingga pada saat ini masih terasa dan hendak menarik hati dan menggoda hati setiap orang untuk kembali melakukan dosa. Kuatkan dan mampukan kami hari ini Tuhan untuk dapat melawan segala keinginan daging, segala rayuan bujuk rayu siapapun untuk meninggalkan Engkau dan melakukan tindakan yang tidak benar di mata Tuhan. Pertolongan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Horas.